kasih anggukan kepala ke samping Anda, katakan, sore hari ini pasti Tuhan berbelas kasih kepada kita. Amin, saudara. Siapa yang merasa pertolongan Tuhan dari hari Minggu kemarin, ya Senin sampai dengan hari ini, Tuhan telah mulai menolong atau Tuhan sangat menolong. Tolong angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih lebih dahulu kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau begitu baik buat kami. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Engkau akan melakukan 2 kali lipat pada minggu ini Bapa. Dan kami percaya, kami tidak bimbang. Kemurahan-Mu luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara, kita orang tua tidak bisa menentukan untuk anak kita, saudara. Anak kita yang brilian otaknya, yang pintar sekalipun, dia tidak bisa menentukan untuk masa depannya sendiri, saudara. Atau dia akan mengalami kegagalan. Itu sebab siapa yang bisa menentukan dan yang paling safe, yang paling tepat, yang paling berkompeten adalah Tuhan dengan kuasanya. Dia mau menentukan buat saya dan buat saudara. Katakan amin. Ayo angkat tangan, katakan, bila Tuhan menentukan nasib hidup saya, maka nasib hidup saya menjadi luar biasa. Di luar kemampuan saya, di luar jalan pikiran saya. Dalam nama Yesus, saya mau yang ini. Ucapkan terima kasih kepadanya, haleluya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, mengenai soal hidup yang ditentukan, saudara, sekarang apa keadaan saya? Apa keadaan saudara? Kita tidak saling mengetahui kenapa. Oh, aku kok ngalamin demikian. Ya, kita kemudian melihat orang lain, kamu kok ngalamin kayak begitu, gimana? Kita hanya bisa menuduh, kita hanya bisa mencoba menganalisa dari jarak jauh. Oh, barangkali dia salah perhitungan, barangkali dia salah jodohnya, barangkali dia dihukum oleh Tuhan. Ah, itu yang paling gampang. Ya, asal ada orang tidak kelihatan tidak baik, kurang harmonis, maka orang mengatakan mungkin dia dihukum oleh Tuhan, mungkin dia terlalu jauh dari Tuhan. Saudara yang kekasih, saya ingin mengajak untuk kita semua memikirkan, gimana hidup saya ditentukan seperti apa. Kadang-kadang perjalanan hidup kita itu kelihatannya menurun sekali, negatif sekali, tidak menyenangkan, jauh daripada yang hebat seperti orang lain miliki dan jalani. Seringkali kita mengalaminya. Saudara, Tuhan ingin supaya malam ini, petang ini, kita datang dalam kerendahan hati. Tuhan, tidak apa-apa, hamba tidak kecil hati, hamba tidak minder, hamba tidak malu. Hamba perlu datang kepadamu. Karena setelah ini, katakan, karena setelah ini, kuasa Tuhan menentukan yang terbaik dalam hidup saya. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saya harus mengajak saudara untuk melihat, saudara, tentang kalimat ataupun lirik daripada lagu tadi. Ya, ku yakin saat kau berfirman. Katakan, saat Tuhan berfirman, saya harus mengimani. Ini adalah jalan yang pertama, saudara. Ini adalah step one. Bagaimana saya dan saudara bisa mendapat penentuan hidup yang mulia. Seperti apapun berantakan saya katakan tadi. Tetapi ada step one, step 1. Yaitu kalau saya mendengar firman, lalu saya beriman kepada firman yang saya dengar. Saudara, ini tidak sulit. Ini adalah hanya willing, keinginan saudara. Kesadaran saya. Aku gak mungkin jadi baik kalau aku tidak diciptakan baik oleh firman. Seperti apapun negatif dan berantakan hidupku, ketika firman disampaikan, aku mengimani. Saudara, itu jalan pertama yang hebat. Jalan yang kedua, katakan bersama saya, setelah itu, saya hanya menantikan bahwa Tuhan bertindak untuk memperbaiki saya.
Amin. Mudah sekali. Apalagi sore hari ini istimewa. Kita ada perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Coba, siapa yang bisa melawan? Keadaan kita yang mustahil, keadaan saudara yang tidak memungkinkan. Begitu banyak hal, parameter, keadaan, peristiwa, prahara, kejeglongnya kita. Sudah tinggalkan itu semua. Engkau tidak usah mikirin. Saya tidak usah mikirin, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak ada urusan dengan itu semuanya. Sekarang urusan saya mau klaim, saya mau tuntut firman-Mu. Dan engkau akan bertindak. Amin. Kemudian pada warna yang sama, jadi yang pertama kau berfirman, kedua kau bertindak, ya. Dan yang ketiga apa? Warna yang sama. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Baru setelah yang ketiga ini kita menyanyi pada refrainnya, pada chornya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua menyanyi. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terus mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, saudara, jadi setelah kita menangkap firman, kita mengimani dan meyakininya, satu. Kemudian kita menantikan saat Tuhan bertindak. Maka yang ketiga, ini yang mengikuti seumur hidup kita yang tersisa. Dari sejak hari ini, katakan sejak hari ini, hidup saya hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Amin. Coba. Dan itu berarti apa yang mustahil bagi saya, apa yang tidak mungkin bagi saudara, no problem. Itu tidak ada masalah. Karena Tuhan sanggup untuk menyelesaikan, mengadakan, menciptakan, dan mengerjakan saudara. Amin. Anggukan kepala ke samping, beri jabatan tangan, selamat ya. Belum sudah dapat, bilang gitu. Haleluya. Apakah dia? Ya, saudara belum berkorban, saudara belum bertindak seperti apa yang kita lihat ini. Engkau sudah boleh dengan iman. Katakan dengan iman, saya mendapatkannya. Berapa puluh kali saya bilang, apa yang saudara ragukan bakal terjadi. Semua katakan, apa yang saya ragukan bakal terjadi pada saya. Saudara, kalau saudara meragukan, jangan-jangan saya mau sakit. Wah, mungkin ini sakit kanker, atau mungkin ini sakit apa. Jangan-jangan saya harus dioperasi. Jangan-jangan saya harus di PHK. Jangan-jangan anak saya akan kalah saingan, tidak keterima di sekolah. Saudara, apa yang kau ragukan karena engkau kurang beriman terjadi kepadamu. Repot kan? Rugi. Mending yang di sebelah sini. Semua katakan. Tetapi apa yang saya percayai, apa yang saya yakini, apa yang saya imani terjadi pada saya. Amin. Jadi saudara mau pilih yang mana? Yang sana apa yang sini? Yang sini. Ya, saudara mau pilih apa yang aku percayai, itu yang akan terjadi. Itu yang menyenangkan hidupku. Amin. Nah, sama. Kalau saudara pegang perjanjian firman, saudara yakin, engkau tinggal menunggu Tuhan bertindak. Kalau dia bertindak, maka hidup saudara ditentukan oleh kuasanya. Amin. Sehingga dengan enteng, dengan penuh kelegaan kita bisa menyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ya, semudah saudara nangkap kata-kata saya terjadi kepada saudara. Amin. Tadi pagi saya sampaikan dan perlu saya ulang sedikit tentang 3 dimensi hidup fana. Hidup fana ini berarti hidup yang melebur. Hidup yang proses sementara merusak, ya, dalam keadaan merusak, decaying life. Hidup yang merusak. Saudara, kata fana itu sementara. Kata fana itu adalah sesuatu yang ya sebentar hilang, sebentar berubah.
itu fana. Lawan katanya adalah baka dalam bahasa Arab. Yang berarti, saudara, sesuatu yang kekal. Jadi kalau hidup ini fana, maka ini tidak bisa kita pungkiri dan kita tidak bisa melarikan diri daripada kefanaan kita. Itu sebab di dalam kefanaan kita, kita boleh memiliki sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang baka. Katakan yang baka. Yaitu yang ilahi. Yang mengubah kefanaan saya. Ya agak keras. Yang mengubah kefanaan saya menjadi superlatif. Di dalam tata bahasa Inggris ada tingkatan superlatif, yaitu tingkatan paling tinggi. Ya, good, better, best. Saudara, beautiful, more beautiful, most beautiful. Jadi ini best dan most ini paling tinggi, superlatif. Saudara, apa yang fana yang saya punya? Membosankan, membuat saya menjadi jemu hidup ini, membuat saya menjadi capek dan letih dan lesu dan berbeban berat. Saudara, sehari-hari cuma begitu aja. Ya, suami ketemu istri sehari-hari cuma berantem aja. Ini satu contoh. Asal kita memikirkan tentang keuangan kita, kesimpulan kita tiba pada satu kesimpulan, kurang uang. Aku kurang, gajiku tidak cukup. Ini satu contoh, saudara. Asal kita merasakan badan kita sakit, dada kita mulai sesak, kepala kita mulai pusing, kaki kita atau persendian kita mulai menjadi linu dan menjadi sakit. Kembali lagi aku harus ngalamin. Nah itu semua yang fana, itu semua yang biasa. Saudara, coba saudara menambahkan yang superlatif. Sesuatu yang istimewa yang pada kadar dan level yang tinggi. Tuhan berkenan memberi semua yang fana dari hidup saya. Ketika saya sakit, dia memberi yang superlatif. Anakku, aku beri kesembuhan kepada kamu. Ketika saya kekurangan uang, anakku, kamu memang fana, tapi kamu pegang perjanjian. Ketika aku berfirman, engkau imani. Itu sebab aku memberi yang superlatif kepadamu. Sehingga aku memberkati kamu. Aku akan membuka jalan-jalan berkat. Aku akan mengalahkan saingan dagangmu. Aku akan menyediakan yang terbaik dalam hidupmu. Haleluya. Jadi itu maksud dari judul slide ini. 3 dimensi hidup fana yang superlatif. Ya, saudara, yang pertama, ketika firman Allah disampaikan, kita harus mengimani. Amin. Sebab jangan biarkan konsentrasi, perhatian, atensi, panca indera saudara kemana belayang-belayang ataupun memikirkan hal yang lain. Jangan biarkan. Saudara, engkau harus konsentrasi pada yang berfirman ini Allah. Luar biasa. Aku tidak gampang bisa mendengarnya. Tapi kalau aku datang ke rumah Tuhan, aku ingin menghadap hadiratnya. Jika aku mengimani, firman menjadi kenyataan dalam hidupku. Ya, saudara setuju demikian? Yang kedua, kalau saudara nomor 1 sudah goal, saudara boleh menanti saatnya Allah bertindak. Amin. Sebab banyak orang kecewa. Sudah doa lama, ditambahi puasa, ya ditambahi dengan air mata beberapa tetes dan beberapa cc, saudara, tetapi tidak terjadi apa-apa. Karena dia melewati step 1. Dia tidak ada pada step pertama. Dia kurang mengimani firman. Coba apa saja yang saudara dengar di tempat ini. Saudara, engkau berkata dalam nama Yesus, aku terima, aku yakini terjadi. Engkau tinggal menunggu saatnya Allah menjawab kepadamu. Jadi banyak orang menjadi kecewa karena nomor 1 tidak dikerjakan. Ya, mendengar firman ya asal aja. Ya, katakanlah anak rewel terpengaruh. Nanti pikiran ada handphone datang, masuk panggilan, terpengaruh. Ya, terlintas pikiran apa? Sudah belayang pikirannya, sudah tidak lagi ditujukan kepada firman. Bagaimana saya bisa memiliki yang superlatif dalam hidup saya? Ya, itu sob jemaat yang kekasih, katakan bersama saya. Bila saya menantikan
saya harus mengutamakan. Saya menantikan jawaban, saya harus mengutamakan firman. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, ini yang akan saya bicarakan sebentar agak panjang.